Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Seperti biasa, pertama-tama tentu saja kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Yang mana kita berharap ketika nanti kita berjumpa dengan beliau, di mana dalam keadaan beliau mengenal kita daripada bagian daripada umatnya. Mungkin langsung saja kesempatan kali ini sedikit ya, Nadia akan berbicara tentang berukhuwah di dunia, bertetangga di surga. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya, kayak, nanti kita tetanggaan ya di surga, terus sejenisnya gitu. Nah, lalu apa makna di balik ucapan yang cukup mungkin terkenal ini gitu? Jadi sebenarnya gini, ketika kita membicarakan surga, berarti juga kita lagi membicarakan tentang sebuah kekuatan, ya. Maksudnya adalah siapapun yang ingat dengan surga pasti akan bertahan. Contoh misal bertahan mungkin buat menutup aurat, gitu kan, bertahan dari omongan-omongan orang, gitu kan, bertahan mungkin dengan segala keperihan yang didapatkan dari perjalanan kehidupan ketika di dunia, gitu. Karena itu tadi, dengan mengingat surga bisa memberikan kekuatan yang sangat besar. Nah, para sahabat dulu, mereka menjadi luar biasa dalam pengorbanannya. Salah satu boosternya yang didapat pada saat itu adalah booster dari Rasulullah, ya, yaitu tentang surga. Karena yang mengucapkan adalah seorang Rasul, maka yang diucapkan itu merasa, meresap sampai ke jiwa para sahabat. Nah, tadi tentang masalah surga itu kan harusnya memberikan sebuah kekuatan, ya. Tapi kita pada kondisi tertentu, kenapa sih dia nggak bikin kekuatan? Kenapa ketika diingatkan dengan surga, perihal surga, kenapa nggak jadi booster dalam hidup kita untuk melakukan amalan-amalan, gitu kan? Mungkin dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih istiqomah lagi gitu. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, beliau menjawab, mungkin ada banyak sebab, ya. Mungkin salah satunya ada makanan haram yang tersangkut dalam tubuh kita. Mungkin ada kemaksiatan yang kita kerjakan. Mungkin ada aib orang yang kita nikmati dan mungkin banyak lagi sebenarnya. Nah, ada seorang ulama bilang kayak gini, kalau misalnya surga nggak bisa menggerakkan langkah kakimu, coba tanyakan sama dirimu sendiri gitu, apa dosa kita? Banyak ya, sebenarnya banyak. Tapi kenapa kok sampai ketika kita diingatkan dengan surga, kita diingatkan perihal surga, kenapa nggak bisa sampai menggerakkan langkah kaki kita, gitu. Ini sebenarnya adalah untuk Nadia sendiri, pengingat untuk Nadia sendiri, ya. Jadi sebenarnya surga itu sebuah kata yang powerful banget gitu, yang mana kata surga ini sebenarnya melebihi quote-quote indah para motivator yang mungkin sering kita dengar gitu. Nah, tapi kalau misalnya surga nggak bisa bikin motivasi dalam hidup kita, yang mana udah disampaikan nih sama Allah, berarti itu tadi banyak sebabnya. Salah satunya mungkin banyaknya dosa yang kita miliki, yang harus kita tebus dengan ampunan yang kita minta kepada Allah gitu. Nah, kagum banget sama dialog pendek antara Umair al-Hammam dan Rasulullah ketika di dalam suatu perang, kalau nggak salah di perang Badar, ya. Banyak versi ceritanya, pokoknya di sini diceritakan bahwasanya
Umair al-Hammam ini adalah seorang sahabat Ansor dan salah seorang pasukan di Perang Badar waktu itu. Diceritakan pada saat Perang Badar, Rasulullah dan para sahabat bergegas menuju Badar, dan mereka pun berhasil mendahului kaum musyrikin ke tempat itu. Gitu. Jadi duluan nyampe itu. Rasulullah di situ mengatur barisan pasukan muslimin seraya bersabda, janganlah salah seorang dari kalian maju sedikit pun sampai aku berada di sana. Gitu. Para sahabat pun menjawab, baik ya Rasulullah. Gitu. Nah, kemudian kaum musyrikin pun bersiap gitu kan melawan kaum muslimin. Ketika pasukan kaum muslimin telah berada di medan pertempuran, Rasulullah memerintahkan agar mereka menyerang kaum musyrikin dengan anak panah. Gitu. Jadi diceritakan di situ ketika mendekati musuh, mereka pun memanahnya. Nah, kemudian kedua pasukan ini berperang lah di situ. Nah, sebelum berperang gitu, sudah menjadi kayaknya sebelum berperang tuh kayaknya Rasulullah ngasih motivasi pada pasukan muslimin untuk supaya lebih semangat lagi gitu kan, untuk mengobarkan rasa semangat mereka gitu. Nah, khotbah dari Rasulullah ini untuk membakar api jihad di dalam dada setiap tentara muslimin. Ya, motivasi Rasulullah ini menjadikan mereka lebih semangat dan benar-benar ketika berperang tujuannya itu satu, yaitu karena Allah, mencari ridhonya Allah gitu. Nah, diceritakan di sini ketika akan memasuki kancah ketika memasuki medan perang di perang Badar itu, Rasulullah ada khutbah. Beliau membacakan surah Al-Anfal ayat 65. Ya, yang artinya, "Hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang." Gitu. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1.000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan apa? Disebabkan karena orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, dari ayat itu tadi memberi motivasi bagi kaum muslimin bahwa mereka bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 2 kali lipat dari mereka gitu. Nah, ketika diceritakan di situ ketika Rasulullah sedang memacu semangat para pasukan muslimin ini, Umair al-Hammam mendengar Rasulullah berkata gini, intinya tidaklah seorang di antara kalian yang berperang pada hari ini berperang dengan sabar gitu, mengharap keridhaan Allah dan maju terus pantang mundur, melainkan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, gitu. Ketika pasukan musyrikin udah mendekat, habis itu Rasulullah diceritakan di situ menyeru para pasukan muslimin untuk kayak bilang gini, berdirilah kalian semua gitu, berdirilah untuk menuju surganya Allah, menyambut surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi. Nah, Umair yang saat itu tengah memegang 2 kurma, ya diceritakan di situ Umair lagi megang 2 kurma di tangannya, makan nih kan, makan. Tapi mendengar itu dia pun menyampaikan kekagumannya dengan penuh semangat kayak dia bilang, wahai Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi, gitu kan, tanya Umair al-Hammam. Seolah kayak nggak percaya gitu kan. Rasulullah pun menjawab, benar gitu. Habis itu di situ ada cerita lanjutannya, tadi dialog apa? Intinya ketika mendengar ucapan Umair al-Hammam, Rasulullah berkata, wahai Umair, apa yang membuatmu berkata demikian? Gitu. Lalu Umair menjawab, wahai Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini dan dibunuh mereka, maka aku akan masuk ke surga tanpa hisap. Itu sebabnya saya mengucapkan yang tadi gitu. Entah itu dialog apa, nanti kurang tahu. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi kisahnya. Nah, habis itu Rasulullah pun berkata gini, engkau adalah salah satu dari penghuni surga itu. Ya, Masya Allah gitu. Nah, mendengar ucapan Rasulullah ini, mata Umar diceritakan di situ berbinar penuh kegembiraan. Gimana sih? Karena Rasulullah gitu kan yang nyampein, karena Rasulullah nyampein habis itu bilang, engkau adalah salah satu dari penghuni surga itu kan, Masya Allah gitu. Nah, diceritakan sebelum gema takbir diucapkan, ya Rasulullah dan para sahabat pun telah bersiap dengan seluruh pasukan udah siap gitu. Saat yang lain bersiap menuju ke medan perang, Umair pun memakan 2 buah kurma yang tadi ada di tangannya gitu. Lalu di situ Rasulullah menyampaikan intinya gini, kamu nggak akan cepat sampai di surga kalau kamu masih melanjutkan mengunyah kurmanya.
Nah, gitu kan. Umar pun Umar kan, Umair pun membuang sisa kurma yang ada di mulutnya dan langsung lari menuju ke medan perang. Nah, di dalam kisah itu potongan terakhir yang Umair buang tadi rupanya membuat potongan kurma ya, potongan kurma yang Umair buang tadi rupanya membuat dia makin cepat menjemput musuh. Jadi diceritakan bahwasanya Umair al-Hammam syahid di medan pertempuran itu. Nah, di sinilah kita paham ya teman-teman bahwa ketika kita mengingat surga bisa memberikan kita semangat ya, memberikan kita sebuah kekuatan gitu. Kalau misalnya kita mengingat ingatan gimana? Kalau misalnya kita mengingat dunia, di situ di apa namanya? Disampaikan bahwa kalau misalnya kita ingatnya dunia, disitulah letak kelemahannya. Karena kalau misalnya kita mikirin dunia, nggak akan ada habisnya, malah bikin kita capek sendiri. Tuh. Nah, sekarang ketika kita sudah paham bahwa dengan mengingat surga itu bisa ngasih kita kekuatan, di situ kita pun bisa paham bahwa surga itu terlalu luas. Kalau misalnya masuk di dalamnya itu cuma kita sendiri, ya, maka surga itu harusnya mungkin bisa dihuni sama orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara yang kita cintai. Jadi rasanya sangat tidak pantas, ya, sangat tidak pantas kemudian kalau misalnya kita memikirkan seorang diri buat bisa masuk surga. Karena Allah menyampaikan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 73, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Gitu ya. Di sini yang jelas, jadi nggak ada yang masuk surga itu sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak ada yang masuk surga itu tiba-tiba melipir sendiri masuk surga itu enggak. Jadi semuanya akan masuk surga bersama rombongannya. Di itu kan ada hadis bersama rombongannya kan. Kayak misalnya ahlus sholat bersama yang ahlus sholat, ahli puasa bersama ahli puasa, ahli sedekah sama yang ahli sedekah. Maka yang ingin disampaikan di sini adalah kalau kita bertemu di dunia, bertemunya karena iman, karena Allah, pasti perjumpaan kita itu akan ada lagi nanti perjumpaan berikutnya ya. Kita akan dapat tiket kembali untuk nanti sama-sama berkumpul di surganya Allah, berjumpa bareng-bareng di surganya Allah supaya ya bisa bersama lagi, bisa bertemu dan bertetangga di surganya Allah. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama tadi ketika kita diingatkan dengan surga, perihal surga bisa membuat kita memacu semangat kita ya, bisa membuat kita semakin kuat, semakin bisa bertahan gitu. Dan yang kedua poinnya adalah mengajarkan kita untuk saling menghormati gitu. Yang ketiga mungkin mengajarkan kita untuk tidak berpikir secara individual gitu. Jadi mengajarkan kita untuk kebersamaan, arti kebersamaan. Kalau ada yang terpuruk, kita angkat sama-sama gitu kan. Kalau ada yang jatuh, kita arahkan. Kalau misalnya ada yang berbelok, kita luruskan sama-sama gitu. Supaya apa? Supaya nikmatnya masuk surga itu, kita nikmatinya sama-sama. Gitu deh. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa Nadia sampaikan. Sebenarnya ini adalah nasihat untuk Nadia sendiri. Ketika misalnya Allah udah menyampaikan tentang surga, harusnya itu memberikan semangat dalam diri kita gitu. Ya, semoga dari apa yang Nadia sampaikan kemudian bisa sama-sama kita ambil manfaatnya ya. Sedikit, sederhana tapi semoga bisa bermanfaat. Mungkin sampai di sini, atas segala kurangnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.